Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nisatul Khairiyah dengan NIM 2105124269. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Riau, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di kelas 21A. Baik, video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Konsep Dasar IPA dan Biologi dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Alpusari, MPD. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat topik mengenai organ pokok pada tumbuhan kertas atau bougainville. Nah, sebelum kita membahas apa aja organ pokok yang ada pada bunga kertas atau bunga bougainville, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu bunga bougainville tersebut dan bagaimana taksonominya. Bunga ini mempunyai nama ilmiah Bougainvillea. Tanaman hias bougainville sering ditanam di taman kota atau pekarangan, perkantoran, dan perumahan. Oleh karena perawatannya yang tergolong mudah, maka banyak orang Indonesia memilih tanaman ini sebagai penghias taman. Bunga bougainville juga sangat cocok ditanam di daerah iklim tropis seperti Indonesia. Bunga bougainville ini berasal dari Amerika Selatan, namun pada penamaannya saat ini dikenal dengan penamaan bahasa Inggris, yaitu bougainville. Kata bougainville diambil dari nama seorang prajurit angkatan laut asal Prancis, Sir Louis Anthony de Bougainville. Bunga ini memiliki banyak macam jenis. Selanjutnya memasuki taksonomi dari bunga kertas atau klasifikasi dari bunga kertas. Bunga kertas ini memiliki kingdom Plantae dengan divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, dan subkelas Apitale. Selanjutnya Bangsa dari bunga kertas ini atau ordo adalah Caryophyllales dengan familia atau suku Nikitiginaceae dan genus Bougainville atau bougainville. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ pokok pada tumbuhan bougainville ataupun bunga kertas. Organ pokok yang ada pada bunga kertas atau bunga bougainville yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, yang kelima ada alat reproduksi. Nah, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan membahas akar. Akar adalah organ penting pada tumbuhan yang pada umumnya tumbuh ke arah dalam tanah atau ke bawah. Nah, akar pada tumbuhan bougainville ini berfungsi untuk memperkuat tumbuhan agar bisa berdiri dengan tegak. Kemudian juga berfungsi sebagai penyerat air dan zat makanan yang akan disalurkan ke dalam tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya organ pokok yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai penegak tumbuhan dan pelintas zat makanan dan zat air, dan juga sebagai perlintas makanan dari hasil fotosintesis ke semua tumbuhan. Selanjutnya batang akan kita bahas secara lengkap pada morfologi. Setelah akar dan batang, selanjutnya organ pokok pada tumbuhan bougainville adalah daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh di ranting. Pada umumnya daun berwarna hijau. Yang ini daun pada bunga bougainville atau tanaman bougainville. Daun pada umumnya berwarna hijau karena mengandung zat klorofil. Zat klorofil adalah pigmen yang merupakan salah satu unsur paling penting pada proses terjadinya fotosintesis. Oleh karena itu, daun sangat penting pada proses fotosintesis. Setelah akar, batang, dan daun, organ pokok selanjutnya yaitu bunga. Bunga merupakan alat reproduksi seksual pada tumbuhan yang berbunga. Alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga ini yaitu benang, sari, dan putik. Kemudian
Bunga bisa bermunculan secara majemuk maupun tunggal. Nah, pada tumbuhan bougainville ini bunga muncul secara majemuk atau inflorescences. Nah, organ pokok pada tumbuhan bougainville yang terakhir yaitu alat reproduksi. Alat reproduksi pada tumbuhan bougainville ini ada dua. Yang pertama ada putik, yang kedua ada benang sari. Putik atau biasa disebut dengan atau bahasa ilmiahnya pisticillum merupakan alat kelamin betina. Putik merupakan hasil dari metamorfosis dari daun dan buah biasa disebut dengan carpella. Kemudian yang kedua adalah benang sari. Benang sari adalah alat kelamin jantan yang mana berfungsi sebagai penghasil gamet jantan. Nah, pada pembahasan morfologi pada tumbuhan bunga bougainville yang pertama kita akan membahas tentang ukuran tanaman dari bunga bougainville ini atau bunga kertas. Tanaman ini dapat tumbuh dengan mencapai ketinggian 5-15 meter, terutama jika ditanam di daerah khatulistiwa yang beriklim tropis. Nah, walaupun bisa tumbuh mencapai 5-15 meter, tumbuhan ini sulit untuk berdiri secara tegak dan cenderung menjalar. Nah, selanjutnya mengenai tekstur dari batang bunga bougainville ini. Tekstur dari batang bunga bougainville ini yaitu keras dan memiliki banyak cabang. Ini salah satu cabang yang saya ambil dari batang bunga bougainville. Selain memiliki tekstur batang yang keras dan banyak memiliki cabang, batang dari bougainville ini juga dipenuhi oleh duri yang tajam. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati jika ingin mengambil cabang ataupun memegang area pada batang bunga bougainville. Morfologi selanjutnya yaitu bentuk bunga dari bunga bougainville itu sendiri. Bentuk dari bunga bougainville ini dia berukuran kecil menyerupai seperti trompet. Ini yang tiga ini merupakan bentuk dari bunga bougainville. Terdiri dari tiga kelopak dengan seludang bunga. Nah, orang banyak keliru antara bunga dari bougainville dan seludang dari bunga bougainville. Nah, morfologi selanjutnya yaitu seludang bunga. Seludang bunga pada bunga bougainville ini sering salah diartikan oleh orang bahwa seludang ini merupakan bunga dari bunga bougainville. Padahal bunga dari bunga bougainville itu yaitu yang tiga ini. Sedangkan seludangnya itu yang tiga ini, kelopak daun ini. Bagian bunga itu dikelilingi oleh seludang, jadi ini seludang. Yang merah ini seludang. Banyak yang mengira seludang bunga adalah kelopak bunga bougainville, tetapi sebenarnya seludang bunga adalah daun yang berukuran agak besar dan berfungsi untuk melindungi bunga. Warna selubung bunga pada bunga bougainville beragam, yaitu ada merah, putih, ungu, dan jingga. Nah, selanjutnya yaitu tekstur dari bunga bougainville ini. Kenapa bunga bougainville ini disebut dengan bunga kertas? Karena seludang dari bunga bougainville ini sangat tipis dan menyerupai kertas. Oleh karena itu bunga bougainville ini disebut dengan bunga kertas karena seludangnya yang tipis dan mirip kertas. Nah, morfologi selanjutnya yaitu dari bentuk daun bunga bougainville itu sendiri. Nah, bentuk daun dari bunga bougainville ini dia berukuran lebat dan berukuran bulat seperti telur. Namun ada juga yang berbentuk seperti elips atau bujur tirus. Bagian ujungnya meruncing seperti ini. Bagian ujungnya meruncing. Daun bougainville muncul dengan jenis sebagai daun tunggal. Kemudian panjangnya dapat mencapai 4-10 cm.
Nah, seperti ini dan ini. Sedangkan lebarnya kira-kira dari 2 sampai 6 cm. Daun dari tanaman bougainville ini sangat rimbun, makanya banyak orang yang menjadikan tanaman bougainville ini sebagai pagar ataupun pokok di perkarangan rumah. Selain itu bisa juga dijadikan sebagai tumbuhan pagar agar pagar tampak lebih menarik dan indah dipandang. Morfologi selanjutnya masih berhubungan dengan daun. Daun dari bunga bougainville ini akan merontokkan diri pada saat bunga mulai mekar. Tapi walaupun dia merontokkan diri atau menggugurkan dirinya, tidak semuanya atau tidak sampai habis, hanya beberapa saja daun yang rontok apabila bunga dari bougainville ini mekar. Bougainville menjadi salah satu tanaman hias favorit karena tumbuhan bougainville yang hidup di alam liar mampu tumbuh hingga 5-10 meter. Sedangkan jika dijadikan tanaman hias, umumnya pertumbuhannya tidak begitu maksimal. Biasanya tanaman ini dibiarkan tumbuh setinggi 1 meter. Selain itu, menjadi tanaman hias, bunga bougainville juga dapat digunakan sebagai bahan bonsai. Bonsai bougainville berukuran mungil dengan bunga yang tumbuh sangat rimbun. Nah, jika teman-teman tertarik untuk menjadikan bunga bougainville ini sebagai tanaman hias di rumah, alangkah lebih baiknya teman-teman mengenali dulu nih bagaimana beragam jenis dari bunga bougainville yang cantik dan menawan ini. Bougainville berjenis Bambino Magic memiliki ciri khas yaitu warna yang tidak terlalu mencorok namun tetap cantik. Warnanya merupakan gradasi antara warna ungu dan warna putih. Jenis Bambino Magic menghasilkan bunga yang mekar sepanjang tahun. Oleh sebab itu, jenis bougainville ini sangat sesuai jika dijadikan tanaman hias karena tidak mengenal musim. Barbaracus adalah salah satu varian hibrid bunga dari bougainville. Jenis ini adalah gabungan dari spesies Bougainville peruviana dan Bougainville glabra. Warna bunga Barbaracus sangat bervariasi, meliputi magenta, merah, serta warna scarlet. Bunga ini juga bisa mekar sepanjang tahun. Teksturnya halus dan tipis, sangat cantik jika dibuat sebagai penghias pagar di tembok ataupun penghias pagar di depan rumah. Nah, selanjutnya bunga bougainville Alexandra ini memiliki warna yang menarik perhatian. Bunganya pun dapat tumbuh hingga sangat rimbun. Bougainville Alexandra ini adalah tipe bunga bougainville yang akan menggugur daun pada waktu tertentu. Sesuai dengan namanya, Bougainville Coconut Ice memiliki bunga berwarna putih, akan tetapi pada beberapa varian jenis Coconut Ice juga menghasilkan warna bunga lain. Jenis Bougainville Coconut Ice termasuk bunga yang mekar sepanjang tahun, dan bunga jenis ini yang banyak kita jumpai di halaman rumah maupun di halaman rumah tetangga. Kelopak bunga bougainville cherry blossom ini berwarna merah muda dan pada bagian tertentu berwarna sedikit putih. Terkadang warnanya juga memudar menjadi mendekati putih secara keseluruhan. Jenis ini juga mekar sepanjang tahun dan merupakan salah satu jenis bunga bougainville yang paling populer. Nah, jenis bougainville ini memiliki warna bunga magenta atau keunguan yang mencolok. Bougainville Baby Victoria sangat cantik jadikan tanaman penghias pagar tembok yang berwarna putih, sebab akan terjadi paduan warna yang sangat kontras. Sama dengan kelima jenis bunga bougainville sebelumnya, Baby Victoria juga termasuk bunga yang mekar sepanjang tahun. Kelopak bunga bougainville Bambino Baby Alison ini memiliki warna merah muda yang lembut. Warnanya sangat cantik untuk dijadikan sebagai tanaman dekorasi rumah. Nah, tanaman bougainville dengan jenis Bambino menghasilkan bunga dengan warna yang lembut, yaitu warna keunguan.
Jenis bougainville ini tidak mekar sepanjang tahun, melainkan di akhir musim semi, awal musim panas, dan akhir musim gugur. Nah, yang terakhir, bunga bougainville California Gold. Jika Gold Rush adalah bunga bougainville yang berwarna emas cerah, maka bougainville California Gold juga memiliki bunga berwarna kuning namun terlihat sangat sejuk. Warnanya menyerupai gradasi dari warna keemasan ke jingga. Saat sedang mekar, bunganya akan berguguran dalam waktu relatif singkat. Selain cherry blossom, California Gold adalah salah satu jenis bougainville yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, selain dari bunga bougainville ini sebagai tanaman hias pada rumah atau pekarangan rumah, bunga bougainville ini juga bermanfaat di bidang kesehatan. Yang pertama, dapat mengobati bisul. Bagaimana caranya dengan bunga bougainville ini? Yaitu yang pertama, caranya dicuci bersih dulu kelopak dari bunga kertas. Ini kelopak dari bunga kertas. Dicuci dulu kelopak dari. Lakukan ini secara rutin sampai bisul itu mengempes. Bunga kertas ini atau seludang daun ini kemudian campurkan dengan daun cocor bebek dan tempelkan keduanya pada bagian yang terkena bisul. Lakukan ini secara berulang sampai bisulnya mengelupas. Selanjutnya, sebagai resistensi insulin. Bunga kertas atau bunga bougainville ini dipercaya memiliki kandungan senyawa pinitol yang dipercaya dapat menyembuhkan masalah pada resistensi insulin. Caranya bagaimana? Yang keringkanlah terlebih dahulu kelopak bunganya dan jadikan ia sebagai teh. Nah, bunga bougainville ini juga dapat untuk mengobati biang keringat dengan cara yang pertama, masukkan bunga kertas ataupun bunga bougainville ini, daun sirih, kemudian lidah buaya yang telah dibersihkan. Kemudian rebus ketiga jenis bahan tersebut hingga mengental dan dinginkan. Kemudian oleskan cairan yang dibuat tadi kepada biang keringat yang ada pada tubuh kita itu. Nah, selanjutnya untuk mengobati batuk. Bagi teman-teman yang merasa batuknya parah, teman-teman hanya perlu memanfaatkan bagian dari kulit batang dengan cara dikeringkan terlebih dahulu. Lalu, teman-teman tumbuk keringan tadi hingga benar-benar halus, kemudian teman-teman campurkan ke dalam satu gelas yang berisi air hangat. Silakan teman-teman minum sampai habis. Nah, selanjutnya tanaman bougainville ini juga dapat mengobati penyakit hipatesis. Cara pengelolaannya yang sangat mudah, yaitu teman-teman hanya memerlukan 15 gram batang dari bunga bougainville ini. Kemudian teman-teman cuci 15 gram batang tersebut, kemudian teman masukkan ke dalam wadah. Teman-teman isi dengan 2 gelas air. Kemudian teman-teman rebus 15 gram batang tadi hingga tersisa 1 gelas air saja. Setelah itu jika ingin meminumnya, hendaknya teman-teman menyaringnya terlebih dahulu. Lakukan ini sebanyak 1 kali sehari agar hipatesisnya cepat Nah, selanjutnya juga bisa untuk mengobati keputihan atau nyeri pada saat haid. Nah, caranya hampir sama dengan cara mengobati hipatesis tadi, yaitu dengan cara memanfaatkan batang dari tanaman bougainville ini. Pada obat untuk menyeri haid dan keputihan ini dibutuhkan 9-15 gram batang yang akan direbus dengan 1 gelas air. Pastikan sebelum meminum untuk menyaring dulu air yang akan diminum itu. Kemudian lakukan ini secara 1 kali sehari sampai nyeri haidnya dan keputihannya berkurang. Nah,
selanjutnya juga bisa untuk mengobati kolesterol. Mengonsumsi teh dari bunga kertas atau dari bougainville ini menjaga keseimbangan kolesterol dan tekanan darah. Oleh karena itu, kita dapat terhindar dari yang nama berbagai penyakit stroke maupun darah tinggi ataupun serangan jantung. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.